Sobat Podcast, kembali lagi bersama kita di podcast RSUD Kota Bogor. Hari ini dengan tema Stem Cell Harapan Baru Kesehatan Sel Sehat Tubuh Kuat. Bersama saya dengan Dr. Hania Danti Khairunisa sebagai moderator. Hari ini kita bersama dua narasumber kita, dokter-dokter hebat RSUD Kota Bogor, dengan Dr. Budi, spesialis bedah, dan juga Dr. Anggoro Jati, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan panggul dan lutut. Mungkin bisa perkenalan dulu dokter, dari Dr. Budi dulu. Ya baik, selamat siang sahabat-sahabat Kota Bogor, selamat siang Dr. Hania, Dr. Anggoro. Nama saya Dr. Budi dari Vinur, saya dokter bedah, konsultan bedah vaskular endovaskular di RSUD Kota Bogor. Selanjutnya Dr. Anggoro. Muhammad Anggoro Jati, traumatologi, subspesialis panggul lutut konsultan. Saya dan Dr. Budi ini merupakan dokter di rumah sakit di RSUD Kota Bogor. Baik, oke, selanjutnya mungkin kita bisa bahas langsung mengenai tema kita hari ini. Oke, bisa dari pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelasin dokter, apa itu stem cell dok? Mungkin banyak yang belum ngerti stem cell itu apa. Dari Dr. Budi dulu, mangga dok? Gantian aja kali ya. Boleh dokter. Jadi stem cell itu disebut dengan sel punca ya. Jadi istilah lainnya dengan sel punca. Jadi stem cell atau sel punca ini adalah sel dasar sebenarnya yang belum mengalami spesialisasi. Jadi sel ini adalah bisa juga disebut sel ajaib ya. Jadi sel ini bisa menjadi berbagai jenis sel lain yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai modalitas terapi gitu ya. Jadi intinya belum terspesialisasi, nanti bisa menjadi sel-sel tertentu, berbagai macam sel dari sel punca ini gitu. Ya. Mungkin selanjutnya pengaplikasiannya dok ya. Mungkin tentang sel punca itu, jadi memang ya sel punca itu memang merupakan kayak suatu harapan baru buat dunia kedokteran. Jadi kalau kita bilang kayak new hope, harapan baru. Jadi di mana sel ini bisa diaplikasikan ke berbagai bidang spesialisasi dari kedokteran. Jadi tidak terbatas hanya dalam satu atau dua bidang saja, tapi bisa diterapkan di berbagai macam aspek kedokteran. Gitu. Dan ini merupakan suatu terobosan baru dan memberikan harapan-harapan baru kepada pasien, terutama dengan adanya sel punca stem cell ini, dia sebenarnya kan mengenai tentang regenerasi, di mana sel-sel yang belum terbentuk itu dia bisa menjadi sel-sel lain. Mungkin pengaplikasiannya dok terkait stem cell itu terhadap bidang dokter, mungkin bagi penyakit tertentu di bidang ortopedi, bagaimana dok pengaplikasian stem cell ini dok? Jadi untuk stem cell ini, terutama di ortopedi ini, akhir-akhir ini memang udah mulai populer. Iya dok. Jadi terutama di ortopedi, terutama pada kasus-kasus degeneratif. Degeneratif itu adalah suatu kasus bahasa alamnya itu penuaan, di mana setiap manusia ketika dia menjadi tua, maka seperti sendi, kemudian tulang rawan, tulang dia akan menjadi tua, menjadi rapuh. Pada saat dia akan terjadi osteoartritis atau pemakuran, di mana pada osteoartritis itu sendinya itu aus, jadi tulang rawannya itu menipis. Nah, tulang rawan menipis itu akan memberikan efek yang banyak kepada pasien, di mana pemakuran kemudian akan menjadi nyeri, kemudian akan menjadi mengganggu kegiatan sehari-hari di pasien. Dengan adanya stem cell ini memberikan harapan baru kepada pasien, terutama kepada pasien dengan berumur yang sudah di atas 50-60 tahun, untuk agar proses degeneratifnya atau proses penuaan ini bisa kita menemukan sel-sel baru untuk menggantikan atau regenerasi dari sel-sel yang tulang rawan itu yang sudah tipis jatuh. Jadi konsepnya itu sebenarnya adalah untuk osteoartritis, stem cell ini bukan mengobati, tapi dia mencoba untuk mengembalikan regenerasi dari sel-sel yang sudah tipis itu. Oke, baik. Jadi merupakan suatu harapan
baru buat pasien-pasien terutama dengan osteoartritis. Dan juga sebenarnya untuk ortopedi tidak hanya pada sendi-sendi tulang di lutut atau panggul juga, tapi juga bisa di tulang belakang juga. Berarti targetnya biasanya pada lansia ya dok ya, atau orang muda Sebenarnya juga tidak bisa? hanya lansia, pada orang muda pun juga bisa. Pada kasus-kasus fraktur pun sebenarnya bisa digunakan juga. Stem cell itu pada beberapa penelitian bisa mempercepat penyembuhan patah tulang. Ketika tulang patah, patah tulang nanti ada namanya proses bone healing atau penyembuhan tulang. Di mana stem cell itu dari beberapa studi, beberapa penelitian menunjukkan dia bisa merangsang pembentukan tulang-tulang muda menjadi lebih cepat. Begitu juga dengan cedera ligamen pada lutut, stem cell itu beberapa penelitian menunjukkan dia bisa membuat penyembuhan menjadi lebih cepat dibandingkan tidak menggunakan stem cell. Baik. Oke, mungkin selanjutnya dari dokter Budi, pengaplikasiannya nih dok, bagaimana stem cell ini untuk pada kasus lupus diabetes biasanya dok, atau ada kasus lainnya mungkin dok, pengaplikasiannya bagaimana? Iya, terima kasih dok. Jadi kalau untuk kasus luka pada diabetes yang merupakan luka kronik ya, sebetulnya peran stem cell itu ada 3 sih minimal. Yang pertama, stem cell ini bisa membantu ya penyembuhan jaringan yang rusak lebih cepat. Ya, jadi kan dikatakan stem cell itu bisa berdiferensiasi menjadi sel apapun, termasuk misalnya sel kulit, jaringan bawah kulit dan lain sebagainya. Pertama, jadi membantu regenerasi jaringan yang sudah rusak, mempercepat ya. Yang kedua, dari penelitian dikatakan stem cell itu bisa membantu memodulasi respon imun. Kan pada pasien-pasien diabetes itu imunitasnya terganggu ya, karena gula yang tinggi menyebabkan dia fungsi leukosit, terus fungsi imunitas terganggu. Jadi stem cell ini bisa membantu memodulasi sistem imun sehingga lebih membaik lagi kondisinya. Dia bisa melawan infeksi yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah stem cell bisa menekan respon inflamasi ternyata. Ya, stem cell juga produk turunan seperti sekretom, eksosom ternyata mengandung anti-inflamasi, ya, anti-inflamasi. Jadi bisa memodulasi juga respon inflamasi sehingga responnya tidak terlalu berat. Dan satu lagi yang paling penting juga stem cell atau produk turunannya bisa merangsang namanya neovascular genesis, artinya pembentukan pembuluh darah baru di sekitar luka. Jadi mempercepat terjadinya penyembuhan luka, gitu. Iya. Ya. Selanjutnya mungkin dokter, dari mana sih sumber stem cell ini dok? Bisa dari mana aja sumbernya? Dari dokter Ambar dulu mungkin. Jadi kan stem cell itu dia berawal dari jaringan manusia juga. Di stem cell itu bisa diambil dari berbagai tempat ya, bisa dari tulang belakang atau jaringan lemak, atau pada beberapa ada diambil dari darah tali pusat. Kemudian dalam menjadi stem cell. Nah, ini akan dipakai itu tergantung dari kebutuhannya pasien itu bagaimana. Ini dokter Budi bisa menambahkan. Ya, saya setuju dengan dokter Anggora ya. Jadi stem cell bisa dari beberapa sumber. Ada yang pertama tadi disebutkan dari embrio ya, jadi stem cell dari embrio. Tapi ini masih kontroversi ya, legalitasnya, etisnya. Jadi dari sel embrio jarang digunakan. Bisa juga dari sel plasenta atau tali pusat bayi yang baru lahir bisa. Dan juga dari orang dewasa ya, yang banyak dipakai dari orang dewasa. Misalnya apa? Dari sel lemak. Jadi sel lemak orang dewasa diambil lalu dibiarkan, namanya tissue engineering ya, diarahkan menjadi stem cell. Nanti dia bisa menjadi sel apapun. Ya. Nah ini sel dewasa bisa juga dari sel lemak, bisa juga dari sel kulit, dari sel lumal juga bisa, tergantung yang mau ditarget jadi apa. Jadi bisa dari embrio, tali pusat, orang dewasa. Tergantung target terapinya. Iya, betul. Iya. Dokter. Lalu cara kerja stem cell itu sendiri dalam memperbaiki atau regenerasi tadi dok, bagaimana dok? Dari dokter Anggora dulu, Jadi terutama untuk yang di persendian. Jadi kan stem cell di persendian bagaimana sih? Jadi kita menggunakan adalah stem cell itu kita masukkan ke dalam sendi, biasanya kita suntikan. Iya dok. Kita suntikan ke dalam sendi, di mana sel-sel ini nanti dia akan membantu
proses perbaikan tulang rawan. Iya. Tulang rawan yang sudah terkikis itu ketika disuntikan dalam sendi, dia ketika stem cell disuntikan, dia kan selnya itu dia akan berubah sehingga menjadi regenerasi tulang-tulang rawan yang baru. Dan ini bisa memicu proses dari perbaikan tulang rawannya itu, sehingga tulang rawan yang udah mulai tipis, dia akan bisa memperbaiki sehingga akan mengurangi dari kerusakannya itu sendiri. Cuma memang proses penggunaan stem cell ini bukanlah suatu proses yang instan. Iya dong. Jadi bukan disuntikan langsung pasiennya enak, langsung sehat, langsung sembuh. Enggak. Semua membutuhkan proses. Terutama proses dari stem cell ini bekerja membutuhkan waktu. Jadi memang itu yang harus kita edukasikan kepada pasien juga, bahwasanya ini bukanlah suatu proses penyembuhan yang instan sehingga perlu membutuhkan waktu. Gitu. Tapi dari beberapa studi bilang memang sangat bermakna untuk dalam penata laksanaan atau pengobatan osteoartritis, terutama di lutut dan panggul. Ya. Mungkin dari Dokter Budi ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk luka kronis ya, itu yang banyak dipakai adalah kita suntikan langsung ke dalam lukanya, intralesi. Jadi kita suntikan stem cell atau produk turunannya ke intralesi, sehingga nanti dari penelitiannya, karena dia sifatnya nanti dia akan mencari jaringan yang rusak, jadi sendiri gitu, mana yang rusak dia akan masuk ke situ, akan bergerak ke situ, dan nanti akan dia berregenerasi menjadi sel yang rusak itu. Kita juga sendiri dari dokter menjelaskan, jadi ada luka kronis dia akan ke situ, dia akan membelah diri menjadi sel yang rusak itu, jadi dia akan mempercepat penutupan. Ada juga yang disuntikan bukan intralesi tapi di daerah dekat lukanya. Konon katanya itu dia akan juga ke lukanya, akan mencari luka atau daerah defeknya sendiri gitu. Jadi dia akan punya kemampuan untuk mengenali daerah luka, kemudian dia akan bergerak ke sana, lalu dia akan membantu proses regenerasi jaringan gitu. Jadi penutupan lukanya bisa lebih cepat gitu. Siap ya. Baik. Selanjutnya bagaimana stem cell dapat membantu menyembuhkan luka? Mungkin tadi sudah dijawab ya dok. Sudah dijawab. Oke. Untuk selanjutnya terapi stem cell sendiri itu apakah bisa langsung dokter bilang ya dok, penyembuhannya itu nggak bisa instan ya dok ya. Tapi apakah bisa menyembuhkan secara total pada pasien-pasien tersebut dok? Jadi kembali lagi terutama untuk pasien-pasien dengan degeneratif untuk penuaan, dengan osteoartritis atau pengapuran sendi itu, apakah penyembuhan total? Ya jawabannya tidak selalu. Karena bagaimanapun itu penyakit degeneratif atau penyakit penuaan itu ada suatu proses yang karena kita itu jatuh penurunan fungsi dan kekuatan dari sendi itu. Jadi memang stem cell itu dia akan memberikan regenerasi sel menjadi sel-sel yang baru. Akan tetapi kondisi masing-masing pasien itu berbeda. Jadi tergantung bagaimana kondisi kerusakan sendinya, bagaimana kondisi pasiennya. Nah, sebenarnya stem cell ini dia membantu untuk memperbaiki kondisi. Dia memperbaiki gejalanya. Jadi kalau dibilang apakah akan sembuh total? Kalau total 100% saya mungkin bilang enggak, tapi ini akan sangat-sangat membantu dan meningkatkan kualitas dari sendi itu sendiri, di mana akan dengan sendi itu akan membaik, itu akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Misalnya pasien dengan pengapuran sendi lutut, dia susah aktivitas, jalan kesakitan, jalan pincang, kemudian susah aktivitas. Ketika diberi suntikan stem cell itu, sel-selnya beregenerasi, mencoba mengisi kembali kerusakan itu, dia akan pelan-pelan akan membaik. Jadi seperti saya bilang tadi, untuk stem cell ini bukan sesuatu yang instan bagi pasien, membutuhkan waktu. Ketika kita sudah mulai regenerasi atau mulai membuat sel-sel baru itu akan membaik, maka pasien akan menjadi lebih sehat dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi kalau bilang kembali 100% tidak mungkin, karena ini proses yang tidak mungkin dilawan, proses penuaan. Jadi ini untuk membantu untuk meningkatkan dari
membantu regenerasi atau proses penyembuhan bukan penyembuhan apa ya? Dari pengapuran itu dia memperbaiki, tapi kalau tidak untuk mengembalikan total 100% pada proses degenerasi atau penuaan. Baik dokter, nggak bisa melawan penuaan juga ya dok kita ya dok. Cuma memang kita bukan melawan penuaan, apa ya? Menghambat penuaan. Maksudnya tangannya bisa dilutut, dia bisa tempat yang lain juga. Iya dokter. Kan beberapa penelitian saya baca bisa untuk di wajah, menghambat penuaan di wajah. Iya dokter. Cuma kalau untuk di kulit dan wajah bukan bidang saya sih, jadi itu mungkin jawab itu. Tapi stem cell bisa dipakai di semuanya, bukan hanya sendi, bukan hanya itu, di lainnya juga. Ya, Dokter Budi silakan. Ada yang mau bilang? Ya, kalau luka kaki diabetes itu fungsi stem cell sebenarnya sebagai adjuvan, sebagai tambahan. Dalam tata laksana kaki diabetes itu ada beberapa pilar, sebenarnya beberapa prinsip yang sering kita diskusikan ya di podcast ya. Jadi misalnya revaskularisasi, pembuluh darah harus bagus, kemudian nutrisinya harus bagus, infeksinya harus ditanganin, terus nggak boleh tekanan atau flooding, ya kan? Terus misalnya gulanya harus dikontrol kan, ada 5 pilar tuh. Jadi tambah adjuvannya stem cell. Kalau ini misalnya berharap lebih cepat dengan stem cell, bisa penutupannya bisa lebih cepat penutupan lukanya. Jadi pilar yang 5 itu harus diatasin dulu. Okay. Nah, jadi nggak bisa misalnya stem cell aja disuntik 100% jaminan mutu gitu. Tapi tambahan dan berjalan seiring dengan tadi 5 prinsip tadi. Gitu sih dok. Mungkin menurut dokter nih dok, itu kan tambahan ya dok ya. Kasus yang seperti apa nih dok yang memang diharuskan dipakai stem cell itu dok? Ada kasus-kasus seperti apa? Jadi kasus-kasus yang misalnya lukanya lama gitu ya, atau lukanya luas sekali lama. Kita berharap dengan di terapi dengan stem cell atau produk turunannya, maka proses misalnya granulasinya, vitalisasinya bisa lebih cepat gitu. Tapi dengan syarat tadi prinsip yang lain, pilar-pilar tadi juga diatasin gitu. Oke. Ada efek sampingnya nggak sih dok dari stem cell ini sendiri dok? Mungkin dari dokter Anggoro ada efek sampingnya nggak dok? Kalau di bidang ortopedi ya setiap tindakan itu pasti kan ada resikonya. Iya dok. Contohnya seperti stem cell ini kan kita memberikannya melalui dengan injeksi atau suntikan. Nah, setiap namanya pemberian suntikan ya pasti ada aja resikonya. Biasanya resiko yang paling itu untuk injeksi biasanya infeksi. Walaupun sebenarnya sangat jarang sekali terjadi infeksi untuk injeksi. Kemudian pasien awal-awal akan merasakan nyeri dulu. Terus pada beberapa pasien dia merasa kayak ada pembengkakan, bengkak, terus rasa tidak nyaman. Tapi biasanya itu hanya sementara saja dan nanti dia akan hilang sendiri. Tapi itu juga nanti basic kita jelaskan juga ke pasien. Kalau untuk yang resiko dan komplikasi yang lain yang lebih besar seperti sih tidak. Jadi hanya kalau dari ortopedi itu terbatas dari resiko dan komplikasi dari proses pemberiannya itu. Tapi seharusnya dengan langkah-langkah pemberian yang tepat dan dilaksanakan oleh orang yang tepat itu akan terminimalkan. Tenaga medis ya dok yang pasti ya dok. Tenaga ahli medis yang memiliki kompetensi untuk melakukan tersebut, karena tidak semuanya bisa. Baik, siap dokter. Ada yang mau ditambahkan dokter Budi? Ya, saya setuju dengan dokter Anggoro. Jadi tenaga medis yang punya kompetensi ya dok ya. Iya. Dan lagi memang isu yang sekarang berkembang itu selain tadi jelas dokter Anggoro itu efek samping atau risikonya itu kalau untuk selnya ya. Iya dok. Itu isu namanya karsinogenesis. Jadi risiko timbulnya kanker setelah penyuntikan stem cell. Namun kalau untuk produk turunannya misalnya sekretom atau eksosom ini dikatakan dari penelitian itu lebih minimal karena tidak mengandung unsur selnya. Jadi kalau tadi katakan harus medis terlatih betul karena nanti akan ada misalnya screening kalau untuk stem cell ya. Kalau stem cell selnya, kalau sekretom eksosom itu produk turunannya, cairan atau bubuk gitu ya. Nah kalau stem cell harus ada namanya screening
penanda tumor sebelum disuntik. Kalau untuk stem cell, Iya dok. untuk minimalisir risiko timbulnya carcinogenesis tadi. Ini masih menjadi perdebatan sih sebetulnya. Baik, Itu sih. baik. Tahu saya itu aja. Terima kasih. Oke. Proses penyembuhan lukanya biasanya berapa lama ya dok? Kalau untuk kasus pada ulkus diabetes mungkin berapa lama dok diberikan? Nah. Atau proses penyembuhan lukanya dok? Jadi proses penyembuhan luka atau penutupan luka kaki diabetes tergantung tingkat keparahan sebetulnya dok ya. Baik dok. Tingkat keparahan, misal Rutherford berapa? Pada kaki besar ada Rutherford 1 sampai 6 misalnya itu ya. Baik dok. Namanya klasifikasi Rutherford untuk chronic limited ischemia. Tergantung kalau Rutherford 6 dengan iskemia luas tentunya akan lebih lama. Gitu ya. Apalagi kalau belum dilakukan revaskularisasi. Kalau misalnya lukanya kecil, Rutherford 1, 2 gitu ya, yang misalnya gangguan aliran darah tidak terlalu berat, jadi lebih cepat. Jadi tergantung tingkat keparahan juga. Gitu. Oh dari dokter. Kalau sebenarnya untuk berapa lama dari berapa lama memberikan hasil, Iya. itu juga kembali dengan tingkat keparahan, tingkat grading dari osteoartritis di situ. Baik dokter. Jadi untuk osteoartritis di lutut, Iya, itu kan ada gradingnya. Kita dari 1 sampai 4, di mana 1 itu ringan, 2 itu sedang, 3 itu sedang berat, dan 4 berat. Iya, Sebenarnya posisi stem cell dan turunannya untuk osteoartritis itu dia untuk yang osteoartritis yang sedang, grade 2 atau grade 3. Iya. Karena untuk grade 4 saja itu sebenarnya sudah tidak efektif semua pemberian obat-obatan karena memang indikasi tindakan operasi. Nah, untuk osteoartritis ini, untuk yang osteoartritis sedang berat itu dia biasanya memiliki efektivitas atau berasa di pasien itu sekitar biasanya setelah beberapa bulan. Jadi bukan hanya pemberian sekali suntikan saja, tapi ada beberapa kali suntikan sehingga biar proses regenerasinya itu berjalan dengan baik. Mungkin bagi beberapa pasien bisa terasa mungkin setelah 4 kali atau 5 kali pemberian, atau bisa juga sekitar 1, 2, sampai 3 bulan dari satu pemberian baru terasa. Memang untuk pengapuran atau osteoartritis ini tidak semua jenis pengapuran tidak semua tahapan atau tingkatan pengapuran ini bisa diberikan stem cell. Itu hanya yang tingkatan sedang saja. Kalau yang sudah berat tidak mungkin, karena kalau sudah berat itu bentuk lututnya sudah berbeda, sudah bengkok, jadi tidak mungkin pemberian itu tidak bermakna. Oke. Berarti sudah tindakan operatif juga ya? Iya, operasi. Iya dok. Oke, mungkin apakah stem cell ini aman untuk digunakan dok untuk terapi-terapi selanjutnya? Apakah aman digunakan atau ada efek sampingnya? Tadi kan mungkin sudah dijelasin ya dok ya. Kalau dari di Indonesia ini sendiri mungkin dok sudah aman digunakan atau bagaimana dok? Untuk dokter Budi dulu. Kalau Indonesia tentunya ini tidak ada rambu-rambunya ya dari Kemenkes Kementerian Kesehatan. Baik dok. Bagaimana misalnya rumah sakit atau dokter yang bisa melakukan ini, dan beberapa klinik atau misalnya produsen yang menyediakan stem cell dengan labnya ada standarisasi. Karena kan untuk membuat stem cell itu ada beberapa proses. Baik dok. Dari pengambilan sel, terus isolasi, kemudian perbanyakan sel sampai digunakan, itu ada prosesnya. Itu semua dikerjakan di lab, itu harus terstandar. Jadi kalau standar itu diikuti dengan ketat, dengan baik, bahkan beberapa kan udah dapat izin ya. Kalau ortopedi kan udah ada PMPK ya kan, udah resmi, udah nyatakan aman oleh pemerintah, jadi insya Allah aman. Oke. Kalau dari bidang ortopedi dok dari dokter. Jadi memang penggunaan stem cell dan turunannya terutama di Indonesia ini memang akhir-akhir ini mulai banyak berkembang. Iya dok. Kalau di bidang ortopedi, jadi sebenarnya sih sudah ada regulasi dari pemerintahnya. Terus yang terpenting dari pemberian stem cell dan turunannya itu adalah memastikan bahwasannya semua yang terlibat di dalamnya, baik dari tenaga kesehatannya, instansinya, itu sudah melalui standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi terutama untuk rumah sakit atau kliniknya itu memang betul-betul dia memiliki
ya standar untuk melakukan tindakan stem cell tersebut. Dan jangan lupa tenaga medisnya juga harus yang betul-betul tersertifikasi dan memiliki kompetensi. Karena bukan sembarang tenaga medis bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Hanya tentu saja, jadi harus pastikan dulu apakah harus mengerti pakai fisiologi juga, bukan cuma suntik ya. Ya, kalau cuma sekedar suntik mungkin semua tenaga medis bisa. Tapi kan tidak sesimpel itu. Oke dokter. Mungkin ada yang masyarakat perlu perhatikan gak nih dok terkait sebelum dilakukannya stem cell ini sendiri dok? Ada yang perlu diperhatikan sebelumnya mungkin dari dokter Anggo dok? Ya harus sih pastikan ini di fasilitas kesehatan yang ini standar. Iya betul dokter. Ya, kalau memang ya saya membaca dari beberapa berita beberapa fasilitas kesehatan itu mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dengan membawa nama stem cell itu tapi di bawah standar. Jadi kita harus memastikan bahwasannya ini betul-betul standar dan ini betul-betul stem cell dan turunannya. Karena memang saya membaca ada beberapa yang sebenarnya bukan stem cell tapi sebenarnya bukan stem cell dan turunannya tapi dibilang sebagai stem cell. Nah gitu ya, kita harus memastikan betul-betul apakah ini fasilitas kesehatannya memenuhi standar atau tidak, resmi atau tidak. Terus jenis stem cell dan turunannya apa yang dipakai itu. Siap dokter. Karena memang jujur saja akhir-akhir ini stem cell ini seperti bahan kan booming, jadi seperti apa ya? Banyak pihak lomba-lomba jadi primadona. Ayo kita jualan stem cell. Nah, ada beberapa yang sebenarnya bukan stem cell dan turunannya dibilang sebagai stem cell dan turunannya. Itu lagi memastikan dulu bahwasanya betul-betul stem cell dan turunannya dan pastikan betul-betul itu fasilitas kesehatannya memang memenuhi standar. Oke. Mungkin dokter juga ada yang mau ditambahkan? Bisa nambahin aja. Jadi intinya masyarakat harus kritis. Betul. Iya betul. Jangan terpesona dengan iming-iming atau janji-janji muluk ya. Nah, jadi kalau ada berita pastikan itu bukan hoax, bukan hanya janji-janji muluk misalnya. Janjinya pasti sembuh. Yang kedua cari informasi tadi sudah dikatakan dari sumber terpercaya, ya bisa dari dokter, rumah sakit yang memang valid, dari jurnal kedokteran, jurnal ilmiah. Jadi kritis apakah betul produk ini tuh stem cell dan turunan memiliki potensi untuk modalitas pengobatan. Ya, jadi harus kritis, jangan terpesona dengan berita-berita yang bombastis dan dilakukannya harus di tempat rumah sakit atau klinik yang memang terstandar. Iya dok. Baik, mungkin ada pertanyaannya dok terkait biayanya mungkin ya dok, apakah tercover nih dok dengan BPJS dok? Pertanyaan jadi apa? Kalau biaya sebenarnya juga romantis sih. Mungkin nanti akan dari pihak rumah sakit dia akan menjelaskan biaya. Kalau beda-beda ada tergantung rumah sakit atau tergantung jenis-jenis stem cell berapa banyak stem cell. Stem cell turunannya apa? Berapa banyaknya? Penggunaannya di mana? Bisa ada rumah sakit yang menyediakan layanan stem cell. Oke, mungkin bagaimana harapan dari dokter mungkin kepada masyarakat ya dok ya terkait stem cell ini sendiri, kepada masyarakat harapannya dokter terkait stem cell ini sendiri untuk masyarakat bagaimana dok? Dari dokter Budi dulu. Ya, bisa ulang lagi tadi. Iya dok. Masyarakat juga jangan tanya a priori ya, belum ada penelitian kalau belum boleh. Ya tidak juga, jadi ada beberapa yang sudah terbukti ya penelitian. Walaupun memang kalau kita baca dari jurnal ilmiah itu masih ada yang masih taraf penelitian yang belum selesai. Jadi pentingnya masyarakat itu kritis menyikapi misalnya informasi mengenai pengobatan terbaru misalnya. Jadi maksudnya adalah evidence based medicine. Artinya adalah pengobatan berdasarkan atau berbasis bukti ilmiah ya, ilmiah bahwa ini ternyata ada manfaatnya dengan besar risiko yang ini. Jadi pasien bisa mempertimbangkan cost and benefit, artinya risiko yang harus ditanggung sama indikasi yang manfaat yang diterima. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan, termasuk risiko efek samping yang mungkin timbul. Jadi ketika memutuskan, saya mau stem cell, saya udah paham, saya bismillah saya mau dilakukan terapi stem cell. Ya.
Yang mau ditambahkan juga harapannya dokter mungkin dari saya sendiri untuk pasien-pasien ke depannya dok. Misalnya ini seperti memberi harapan baru atau new hope Iya dok. buat pengobat, buat dunia kedokteran di jalan ya. Iya dokter. Kalau apalagi makin kesini harga stem cell juga makin terjangkau untuk masyarakat. Makanya bisa digunakan di semua aspek bidang kedokteran. Iya dok. Betul terutama di ortopedi itu stem cell benar-benar kayak seperti apa? Ini benar-benar harapan baru. Pasien dengan misalnya patah tulang yang lama nggak nyambung, bisa dengan pemberian stem cell dia kan bisa memacu penyembuhan tulang. Kemudian pada cedera ligamen cedera itu juga bisa memacu penyembuhan. Jadi betul-betul suatu harapan yang besar bagi nantinya. Makanya kita berharap semoga dengan stem cell ini bisa semakin banyak diakses oleh masyarakat. Itu akan memberi kesembuhan dan harapan-harapan bagi pasien dan masyarakat. Oke, baik. Mungkin dari komentar-komentar ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Dari netizen. Iya, mungkin ada ya. Di sesi komen yang di bawah ini. Iya. Di bawah sini. Ada nggak? Oh ini. Oke. Anggoro nih. Izin bertanya, kalau keluhan nyeri pada tumit dan bisa dilakukan pengobatan menggunakan stem cell, bagaimana? Gitu, mungkin bisa dijawab dokter. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa stem cell ini bukan untuk mengobati nyerinya. Baik dok. Maksudnya tidak untuk mengatasi nyerinya. Iya. Tapi secara tidak langsung memang dia bisa mengobati nyeri. Iya dok. Terutama kalau tumit, kalau lutut itu bisa. Jadi dengan saya bilang tadi bukan kita beri stem cell, kita suntik langsung nyeri hilang, tapi membutuhkan proses untuk terjadi regenerasi sel itu sehingga hasil akhirnya adalah tidak nyeri, tapi akan hasilnya itu dalam jangka panjang tidak nyerinya. Jadi beda dengan misalnya nyeri lutut atau nyeri tumit, minum obat langsung enak, enggak. Jadi bukan gitu. Konsep stem cell itu tidak seperti itu, tidak seperti minum obat anti nyeri diminum langsung hilang. Jadi tujuan injeksi atau pemberian stem cell jadi bukan untuk sebagai mengobati nyerinya itu secara langsung, tapi secara tidak langsung dan proses. Baik. Gitu. Baik dokter. Mungkin selanjutnya izin bertanya dok, apa yang mempengaruhi kemampuan stem cell untuk memperbaharui diri? Mungkin bisa dijawab dokter Budi dokter. Iya. Dari yang saya pelajari ya. Iya dok. Jadi stem cell itu bisa digolongkan berdasarkan kemampuan membelah diri. Itu nanti akan ditentukan oleh ahli-ahli stem cell di lab ya. Jadi untuk menentukan sel ini misalnya memiliki diferensiasi potensi untuk membelah diri menjadi sel apa. Jadi ada pasien nyontek ya. Sini ada namanya totipoten, kemudian pluripoten, multipoten, oligopoten, sama unipoten. Misalnya totipoten. Totipoten ini dikatakan ini stem cell yang memiliki kemampuan untuk menjadi sel apapun, termasuk plasenta. Ya, contohnya apa? Zigot. Zigot itu adalah hasil pembuahan antara sperma dengan ovum jadi zigot. Nah, zigot itu sebenarnya totipoten. Jadi yang paling besar potensi membelah itu adalah jenis ini, totipoten. Nah, di bawahnya apa? Pluripoten ya. Jadi pluripoten ini di bawahnya sedikit dari tadi sel totipoten. Jadi dia bisa menjadi semua sel kecuali plasenta. Ya. Contohnya adalah stem cell yang berasal dari embrio. Nah, di bawahnya lagi tadi apa? Totipoten, pluripoten, di bawahnya ada namanya multipoten. Nah, multipoten ini dia bisa menjadi hanya satu kelompok sel saja. Contohnya tergantung tadi, ada misalnya kita mau target untuk kanker, kita pakai misalnya stem cell yang berasal dari hematopoietic cell gitu ya. Atau untuk pembuluh darah misalnya, atau untuk jaringan kulitnya misalnya dari mesenchymal cell ya. Nah, di bawah dari itu ada namanya oligopoten. Jadi bisa menjadi beberapa jenis sel yang sangat terbatas saja. Misalnya sel-sel tadi untuk membantu mengembalikan imunitas tubuh, misalnya kita target misalnya sel limfoid, sel yang berperan untuk imunitas, itu hanya bisa menjadi sel limfoid saja. Nah, yang paling
yang paling rendah kemampuan untuk berdiferensiasi adalah stem cell yang berjenis namanya unipotent. Jadi hanya bisa menjadi satu jenis sel saja. Contohnya apa? Stem cell yang dari sel basal kulit. Jadi cuma bisa jadi sel basal kulit itu untuk mempercepat penutupan luka. Jadi tergantung dari jenis stem cellnya. Itu mau diambil dari mana? Kalau dia mengenal dari potensi itu, nanti kita bisa menentukan saya mau yang ambil dari ini karena misalnya potensi selnya dengan kemampuan yang tertinggi. Walaupun ada risikonya tadi ya. Misalnya kalau embryonic stem cell dari embrio, selain ada masalah legalitas, etis. Itu ada masalah kalau dari jurnal kedokteran dikatakan kalau stem cell dari embrio itu bisa meningkatkan angka kejadian kanker. Misalnya timbul namanya teratoma. Sel teratoma dari kanker ini ya, embriologi ya. Jadi masing-masing punya keunggulan, punya risiko gitu. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, jika orang sehat, apakah ada manfaat preventif yang dilakukan dari stem cell-nya sendiri? Profilaksis ada nggak? Saya belum sakit lutut di sini. Dan profilaksis. Ada lutut atau sendi. Jadi segini sebenarnya sehat. Sebenarnya kalau untuk definisi lutut sehat itu kan, jadi kalau orang sudah mulai usia ya di atas 50-60, terutama perempuan pada sudah menopause. Terus sebenarnya definisi lutut sehat itu ya udah nggak sehat lagi karena memang sudah pasti proses osteoartritis sudah dimulai. Tapi mungkin orang tersebut tidak merasakan gejala-gejala nyeri. Tapi kalau memang mau sebenarnya stem cell tetap bisa diberikan. Sebenarnya bukan untuk pencegahan tapi untuk sebagai proses regenerasi dari sel-sel yang sudah mulai menua itu. Walaupun sehat, tapi kan dia tetap akan menua, kondisi sendi dan tulang akan menurun. Nah, itu sebenarnya akan tetap diberikan. Cuma apakah ini efektif atau kalau orang awam ya cocok dengan harganya? Nah, itu yang diperlukan. Ibaratnya kan maksudnya nggak ada apa-apa, tapi harus keluarin duit segini kan lumayan gitu. Cuma sebenarnya tetap bisa dipakai. Terutama kalau perempuan di atas 50 sudah menopause, tidak mungkin lututnya itu sehat 100%, pasti ada aja. Itu sebenarnya bisa untuk proses regenerasi dari itu. Oke. Berarti lebih ke proses regenerasinya ya dok ya, apabila lutut kita sudah menua. Kebanyakan itu stem cell untuk penyakit degeneratif ya dok. Degeneratif karena degeneratif berarti kan udah sepuh usianya ya dok. Mungkin ada kalau nggak boleh bisa ya, lebih banyak yang usianya udah sepuh, udah usia ya menengah ke atas gitu ya. Gitu. Baik dokter, ada pertanyaannya. Oke, mungkin jika tidak ada ya. Oke. Pertanyaannya untuk saat ini dicukupkan. Terima kasih banyak dokter, dengan dokter Anggoro dan dokter Budi atas waktunya. Terima kasih banyak ilmu-ilmu baru yang diberikan untuk kami semua. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dokter? Apakah boleh promosi loh dokter di RSUD setiap hari apa aja dok? Bekerja dok bisa dipromosikan dokter. Bertemu dokter. Dia itu sekarang bisa dan ini merupakan harapan baru buat pasien-pasien kita di masa sekarang masa mendatang. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat. Untuk kedepannya ya dokter. Kalau untuk tersediaannya di rumah sakit kita, itu mungkin akan coming soon. Ditunggu dulu. Launchingnya saja. Oke, siap. Baik, jika tidak ada, kami cukupkan dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sobat podcast semua yang sudah menemani siang hari ini. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu kita yang disampaikan hari ini ya dok. Terima kasih juga dokter. Oke, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih sobat podcast. Terima kasih.